lagi dengan saya Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 20104-11246. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dari kelas G. Saya di sini akan menjelaskan tentang tema dilema, simbol dan substansi. Langsung saja, Hilke Plasmanan dari California Institute of Technology dan kawan-kawannya dari Stanford Graduate School of Business telah melakukan penelitian pada 20 orang subjek dengan fitur 5 jenis anggur. Mereka Cabernet Sauvignon yang sama, namun disajikan dengan kemasan yang berbeda dan diberi label harga yang juga berbeda. Maka tersaji pilihan seperti berikut. Yang pertama, anggur 1 dengan label harga $5. Dan yang kedua, anggur 2 dengan label harga $10. Dan yang ketiga, anggur 3 dengan label harga $35. Dan yang keempat, anggur 4 dengan label harga $45. Dan yang kelima, anggur 5 dengan label harga $90. Saja diberitahu bahwa rasa 5 jenis anggur ini berbeda. Bagaimana hasilnya? Setelah mencicipi dengan seksama, semua responden mengatakan makin mahal harga anggurnya, makin enak rasanya. Subjek lebih menyukai anggur yang harganya mahal karena menganggap bahwa anggur yang mahal akan lebih enak rasanya. Seiring dengan aktivitas memilih dan mencicipi ini, para peneliti merekam aktivitas otak para subjek. Area otak korteks prefrontalis (GPV) yang paling bertanggung jawab terhadap rasa, dan area itu menunjukkan aktivitas bahwa anggur-anggur tersebut memang betul-betul berbeda dan rasanya berbeda. Kok bisa? Padahal semua anggur itu sebenarnya sama, berasal dari buah dan jenis yang sama, dan rasanya juga sama. Hanya dibagi 5 kemas dalam botol berbeda dan diberi label harga yang berbeda, dan semua subjek menyatakan rasanya berbeda. Bahkan makin mahal harganya, anggurnya makin terasa enak. Ternyata CPV pun berpeluang ditipu dan dikecoh oleh kemasan, tampilan label harga dan atribut-atribut simbol itu. Dari hasil research itu muncullah strategi ekonomi. Meski barang sama, jika dikemas dengan cara yang berbeda, maka harganya pun bisa berbeda. Bahkan bisa diarahkan atau ditutupkan. Tidaklah barang di supermarket yang harganya lebih mahal itu selalu lebih baik dan lebih enak dari yang di pasar tradisional. Ada fakta lain bahwa makanan yang sama justru jauh lebih enak di sebuah pasar tradisional. Jadi pada di mal-mal, pertanyaannya sebenarnya yang dibeli itu apanya sih? Rasanya atau labelnya? Kebutuhannya atau gengsinya? Karena ternyata warga Indonesia cenderung konsumtif dan lebih suka pada simbol, merek, dan label daripada substansinya. Bukan saja pada budaya atau tradisi, dalam agama pun simbol itu ada, substansi juga ada. Simbolnya menyembelih sapi atau kambing sebagai korban di saat Idul Adha, tapi substansinya sebenarnya adalah menyembelih hawa nafsu akan kita pada duniawi atau materi yang berlebihan. Bagaimana jika memang simbolnya tidak sama dengan substansinya? Inginnya simbol sesuai dengan substansi dan bisa muncul bersamaan. Tapi jika faktanya kesulitan, maka kaidah tersebut menganjurkan jangan ditinggal semua, tapi pilih salah satu. Hanya saja problemnya terletak pada manakah pilihan yang terbaik. Kalangan meyakini simbol itu yang utama, sehingga nama apapun jika tidak seperti nama Arab tidak Islami. Pakaian harus jubah, berjenggot, dan celana harus di atas mata kaki, bahkan bercadar. Karena itulah pemahaman asbabun nuzul dalam metode penafsiran Quran mutlak dipahami sebagai pencermatan historis, geografis maupun antropologis di mana ayat itu pertama kali turun. Konsep asbabun nuzul merupakan potret Islam yang membaur dengan budaya. Di sini lagi jadi perdebatan
antara paham simbol dengan substansi. Semua memiliki dalil argumentasinya sendiri-sendiri. Yang penting saling menghargai perbedaan penafsiran itu. Jangan mengklaim kebenaran dengan merasa penafsiran, paham, dan kelompoknya sendiri yang paling benar kemudian menyalahkan yang lain. Terima kasih. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.